Halo guys, welcome back to my channel. Sebelum nonton video aku selanjutnya, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe. Karena subscribe kalian bikin aku lebih semangat lagi bikin video. Oke. Nah, kali ini aku ingin menge-share pengalaman aku. Aku ingin membagi cerita kepada kalian semua gimana sih cara interview dengan baik dan benar. Nah, sebelum memasuki interview atau step interview, gini, banyak banget cara buat kita tuh ngelamar kerja, pencari kerja atau melamar kerja. Wah, banyak banget tuh ya. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa melamar kerja lewat email. Yang pertama. Yang kedua, kalian bisa kirim langsung surat lamaran kalian ke perusahaan atau kemana saja yang kalian tuju. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan aplikasi Indeed atau aplikasi lainnya yang membuka info lowongan kerja. Yang keempat, biasanya tuh pakai barcode atau misalkan kalian mengikuti job fair gitu ya. Kalau job fair gitu biasanya banyak kayak ada brosur, habis brosur itu ada kode barcode-nya. Ada di situ kalian bisa langsung masuk di webnya. Setelah itu kalian hanya mengisi biodata yang dibutuhkan. Sudah deh. Nah, menurut aku guys, supaya kalian tidak membuang-buang tenaga, uang, dan lain sebagainya, mendingan kalian kirim surat lamaran kalian itu menggunakan Gmail, aplikasi lainnya yang tidak secara langsung kayak langsung kirim surat lamaran. Itu menurut aku ya nggak apa-apa sih, kan setiap kota itu beda-beda. Misalkan di kota yang udah maju banget kayak Jakarta, kayak Surabaya, itu lebih baik kalian kirim email, kirim email atau lewat aplikasi. Ada juga yang mungkin daerah yang tertinggal dia lebih menggunakan surat lamaran langsung, jadi langsung dikirim surat lamarannya kayak gitu. Nah, setelah itu misalkan kalian udah mengirim surat lamaran ke suatu perusahaan, pasti kalian menunggu kan untuk dipanggil interview. Nah, di situ saran aku ya guys ya, saran aku kalian harus melamar pekerjaan itu sesuai passion kalian. Sebelum kalian melakukan interview, hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus mengetahui perusahaan yang kalian tuju. Misalkan kalian pengen tuh kerja di bank, kalian udah mengirim surat lamaran dari apapun, mungkin dari email atau dari surat lamaran langsung atau dari aplikasi. Nah, kalian harus mengetahui profil perusahaan tersebut. Mungkin dari segi apa sih produknya, bagaimana sih perusahaannya, dan yang paling penting lagi kalian harus menguasai apa yang kalian lamar di situ. Misalkan kalian pengen tuh jadi marketing. Nah, marketing itu kalian harus tahu betul apa sih tugasnya marketing, ya kan? Apa sih, kalian tuh harus bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, bisa membuat orang percaya, bagaimana kita bicaranya tuh bisa diterima orang banyak. Nah, misalkan kalian ngambil marketing ya, misalkan kalian ingin melamar marketing. Nah, misalkan kalian ingin melamar administrasi. Jadi kalau kalian melamar administrasi, paling tidak kalian harus bisa menguasai Microsoft Office. Nggak hanya Word atau PowerPoint aja, tapi harus ada Excel juga. Nah, Excel itu sendiri kalian harus menguasai rumus-rumus, karena tugasnya admin tuh ya juga itu aja. Misalkan kalian kepengen banget jadi administrasi, pengen banget lamar administrasi, pengen banget kerja di administrasi, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara menggunakan Excel. Nah, itu yang kebingungan tuh kalian sendiri. Jadi, misalkan kalian ingin melamar pekerjaan, sesuaikan dengan passion kalian. Misalkan loh, Kak, ada tuh aku nggak passion ini, aku nggak bakat ini, jurusanku juga beda, tapi aku diterima. Oke, Fik, mungkin kalian sudah berpengalaman. Yang pertama, yang kedua adalah keberuntungan. Maksudnya sudah berpengalaman itu mungkin sebelumnya kalian ada pengalaman buat kursus sesuatu hal yang kalian tuju. Nah, untuk setelah kita masuk interview, pasti kalian dapat SMS, dapat email, dapat WA, dapat chat dari perusahaan tersebut. Nah, setelah itu, sebelum kalian memasuki ruangan tersebut, kalian ucapkan salam, dan attitude kalian harus dijaga. Jadi, salaman, entah kalau mungkin karena dampak corona ini kita tidak boleh berjabat tangan, gini aja juga sudah cukup menurut aku, seperti itu. Dan setelah itu, duduknya juga harus yang sopan, jangan brok kayak gitu. Sasih. Jangan duduknya yang sopan, yang santun. Terus setelah itu kalian harus menggunakan bahasa yang baku, maksudnya bahasa yang baku, bahasa yang mudah dimengerti. Masa kalian mau interview sama HRD, kalian bilang
gue lo, oh ya gitu, oh ya, itu juga nggak efektif. Tapi yang ku tahu kalian nggak akan pernah ngomong kayak gitu. Mungkin kalian lebih kayak aduh apa ya, kayak mikir-mikir gitu. Jangan. Kalau memang kalian belum siap buat mengutarakan sesuatu, mendingan kalian latihan dulu di rumah, gimana sih nanti apa yang harus aku ngomongin. Selanjutnya adalah mata kalian. Nah, mata kalian itu harus tertuju pada HRD. Jangan ketika kalian ngobrol karena mungkin kalian nervous atau seperti apa ya, kalian perkenalkan, nama saya ini, saya tinggal di sini. Jangan perkenalkan. Jangan. Kalian tatap mata HRD tersebut. Kalau misal kalian nggak kuat menatap mata HRD, kalian bisa menatap alis, jidat, atau apa yang sekiranya tuh fokus kalian tuh tetap di HRD gitu. Nah, untuk posisi duduk, kalian usahakan posisi duduk kalian tuh jangan bungkuk kayak gitu, jangan. Harus tegap. Kadang HRD tuh mungkin kalian harus belajar juga pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh HRD. Misalkan apa alasan saya bisa menerima Anda? Jawab aja sesimpel mungkin sama kalian. Mungkin kalian, saya kerjanya bagus, saya kerjanya seperti ini. Nah misalkan seorang HRD tanya, apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu? Nah, ini aku pernah diinterview sama Bapak Ade. Itu bapak tersebut bilang apa kelemahan dan kelebihan Anda? Kelemahan saya adalah saya mungkin lupa, tapi saya sering mencatat jadwal saya di notebook saya atau di HP saya. Jadi ada solusi, masih kayak gitu. Terus kelebihan saya itu tepat waktu. Saya bekerja selalu waktu, saya bekerja dengan rajin, cepat dan tanggap, saya orangnya disiplin. Terus misalkan ada HRD bilang gini, ada ditanyakan. Nah, kalau HRD bilang ada yang ditanyakan, kalian harus bilang ada. Kalian jangan diem aja. Kalau kalian diem aja, dirasa mungkin nggak tahu, mungkin nggak antusias. Kalian bilang aja ada. Tanya apa gitu. Misalkan kalian bingung tanya apa sih masalah yang sering di jabatan yang kalian lamar tuh apa, masalahnya seperti apa, terus tantangannya gimana. Itu aja sih mungkin kali ini yang aku bisa share. Terima kasih udah nonton video aku kali ini ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena subscribe kalian bikin aku lebih semangat lagi bikin video. Dadah.